Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat Kursi. Dan ketika mau tidur, lagi buru-buru, ada meeting, ada rapat, ada urusan mendadak, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, langsung baca ayat Kursi. Terus, subhanallah itu yang lain-lain gimana? Tak apa-apa, sambil jalan. Naik motor, subhanallah, 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 sambil jalan. Subhanallah ada riwayat 33, ada riwayat 25, ada riwayat 10, minimal 10. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu yang paling sederhana. Saya bagikan ini, biasanya kalau saya isi di kementerian atau di pejabat, saya kasih zikir-zikir begitu. Pak, subhanallah cuma 10 kali. Biasanya kita tahu 33. Lah, ini khusus buat pejabat. Yang penting zikir, supaya jangan tinggalkan. Zikir. Banyak orang sibuk, mendadak ada urusan, udah zikir. Subhanallah cuma 10 kali. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu paling cepat. Subhanallah, ternyata di dalam agama ada yang juga hemat. Hemat sederhana tapi pahalanya tetap besar. Dia dikuranin. Tidak ada pahala yang hemat. Semuanya pahala sempurna. Semuanya pahala agung. Sempurna dan luar biasa dahsyat balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disia-siakan. Yang sederhana ini, makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Karena selama saya di Indonesia, saya sudah tahu prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet. Yang ribet-ribet tidak suka. Yang susah-susah tidak suka. Orang Indonesia mau mudah yang ingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Ya, jadi yang susah-susah, iya, gimana ini suruh baca 1000 kali? Iya, mana ada waktu 1000 kali? Baca ada sudah 100 kali, udah ngantuk. Saya kasih yang sederhana. Kenapa saya kasih? Karena kemampuan beda-beda. Ada yang tekadnya tinggi, kemampuannya luar biasa dahsyat, bisa ribuan kali dia berzikir, dia silakan. Tidak ada yang melarang kita berzikir, bebas, berapapun. Tapi ada yang malas. Udah. Jadi alhamdulillah di dalam ajaran Islam kita ada malas ya, ini pilihan malas. Makanya saya bikin 20 amalan. Dan ini buku 20 amalan ringan. Pahalanya sangat menakjubkan. Pahalanya sangat besar walaupun amalannya ringan. Mudah, sederhana. Dan buku ini hanya laku di Indonesia, tidak laku di Arab. Karena cocok dengan budaya Indonesia, saya sudah hafal budaya Indonesia. Sama dengan bacaan. Mohon maaf tadi kepanjangan insya. Pas begitu saya ingat merindukan kota Madinah, suasana Madinah. Pas di rakaat yang kedua, ya Allah, ini saya di Indonesia ini. Makanya saya tidak jadi panjang rakaat kedua, biar lebih cepat. Karena memang budaya ini tidak bisa panjang-panjang, lama-lama tidak bisa. Kalau kulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Kita lihat tarawih kan salah satu contoh tarawih. Walaupun 23 rakaat jumlahnya banyak, tapi ayatnya pendek. Al-hakum qulhu, al-asr qulhu, al-humazah qulhu. Itu ya. Ini budaya. Kita kan hormati budaya, harus belajar. Walaupun ada sekarang ada beberapa masjid yang panjang, ya kembali kepada kemampuan, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang suka, enggak, saya mau yang qulhu qul. Ya udah sana, masih qulhu di sana, masjid kita beda. Yang penting kita bisa jaga salat. Dan yang terbinting dalam salatnya adalah yang terjaga kekhusyuan. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah kepanjangannya, tapi kekhusyuan. Tumaknina, karena tumaknina rukun dalam ibadah salat. Sama seperti rukun qiyam, rukun baca al-fatihah. Tumaknina. Apa itu tumaknina? Ketenangan dalam salat. Bacaannya tenang, gerakannya tenang. Bukan kejar-kejaran. Imamnya baru baca al-fatihah, sudah amin. Imam makmum belum selesaikan ini, terus dikejar imam. Imam Allahu Akbar, sami'allahu bihamdihi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam makmum jadi kasihan. Kejar, dia tidak bisa baca. Makmum, wallahi makmum tidak bisa baca apa-apa. Hanya fokusnya bisa kejar imam. Yang penting jangan sampai tertinggal imam.
Yang saya fikirkan, kasihan yang tua-tua, bapa-bapa. Gimana yang bapa-bapa? Kalau yang muda-muda masih bisa kejar imam, terus yang bapa-bapa gimana? Setiap gerakannya batuk 10 kali. Rukuk batuk lagi, sujud batuk lagi. Karena pelan-pelan gerakannya. Saya pernah ada satu kejadian ketika masuk salah satu kampung, kita lewati, saya mampir, samping saya ada bapa lumayan tua, gerakannya juga pelan-pelan. Yang saya kasihan, Imam Allah Akbar. Saya suka pas ketika takbir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, saya kaget. Barusan enak, takbirnya enak kok. Bacaannya kenapa enggak? Ini pelan-pelan aja. Santai aja, santai. Walaupun baca satu ayat dua enggak, bukan masalah berapa banyak bacaannya. Yang penting kekhusyuan, tumakninah, karena rukun tumakninah. Allahu Akbar, sami Allahu hamdah. Saya lihat bapak ini yang sebelah saya. Saya masih bisa kejar imam. Bapak ini enggak kejar-kejar. Imam sudah rukuk, bapak belum rukuk. Begitu imam sami Allahu hamdah, bapak enggak jadi rukuk, dia ikut sami Allahu hamdah. Astaghfirullahalazim. Bas sujud, kita sudah sujud 2 kali. Bapak kan pelan-pelan sambil batuk. Terus dia turun sujud. Pas dalam kondisi sujud, kita sudah berdiri, bapak kan baru dia turun. Dia berdiri lagi. Astagfirullahaladzim. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak, kita pulang aja deh. Biar bapak salat di rumah. Kasihan bapak tidak bisa salat, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa apa-apa. Makanya tumakninah bukan wajib, bukan sunnah, tapi rukun dalam salat, dan tidak sah. Walaupun salat sunnah, tidak sah salatnya seorang kalau dia tidak membawa tumakninah. Tidak sah. Disyiarkan, disharekan, diviralkan, dia bilang ada 23 rakaat 7 minit. Menurut saya tidak usah panjang lebar dibahas. Tidak sah, sudah selesai. Karena meninggalkan, sama dengan orang salat tapi tidak baca Al-Fatihah. Kira-kira sah tidak? Tidak sah. Gimana kira-kira bacaan Al-Fatihah? Oleh kerana itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama, apalagi tidak lama lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya harap kita mencintai budaya kita, mencintai negeri kita, tapi harus hal yang perlu diluruskan, harus diluruskan. Apalagi yang terkait ibadah salat, tarawih. Tidak masalah masjid 11 rakaat, ada masjid 23 rakaat, jangan ribut. Tidak masalah. Yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan. Yang penting kita bisa melaksanakan salat dengan baik. Apalagi alhamdulillah sudah sekarang muncul banyak para imam-imam, pemuda-pemuda yang bacaannya merdu, yang bacaannya indah. Kita bisa menikmati suasana bulan suci Ramadan. Bacaannya tidak mesti panjang-panjang. Walaupun rata-rata di Indonesia jarang kita menemukan masjid yang khatam. Dulu saya ingat waktu saya masih di Lombok, kita ingat salat tarawih khatam 30 juz, dan salat tahajud di 10 malam terakhir khatam lagi 30 juz. 2 kali kita khatam dalam 1 bulan Ramadan. Tapi ini karena permintaan dari lingkungan dan jamaah. Kalau tidak ada permintaan susah. Apalagi orang baru datang. Saya sering memperhatikan orang baru datang kayaknya salah masuk masjid. Pas begitu melihat imamnya kepanjangan, ini masjid apaan ini, mundur ke belakang. Pernah saya pas ketika lihat ada makmum mundur, saya baru masuk. Bapak mau kemana? Mau ambil wudu lagi. Pas habis salat saya tarik kanan kiri, tidak ada. Ternyata ambil wudu di rumahnya. Jadi karena tidak semua bisa, makanya tidak boleh kita saling menyalahkan, tapi kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang benar. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang khusyuk, ibadah yang tumakninah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diingat, bisa dihafal dan mudah diamalkan. Masih ingatkan? Atau perlu saya ulang? Amalan pertama, Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Yang kedua, ikuti muazzin. Sama juga disertai doa azan, karena jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan tinggalkan
qabliyah subuh, sesudah azan. Walaupun anda bangun telat, melaksanakan salat subuhnya tetap didahulukan dengan salat sunnahnya. Terus yang keempat, witir. Witir, jangan lewat satu malam belum witir. Walaupun anda bisa laksanakan witir habis salat sunnah ba'diyah isya, atau sebelum tidur anda di rumah bisa laksanakan witirnya. Terus yang keenam, ayat kursi setiap habis salat fardu. Mudah-mudahan insyaAllah amalan ini yang sederhana mudah-mudahan bisa kita jaga. Walaupun sederhana, tapi saya yakin akan membantu menjadikan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Akan bertambah keberkahan, ketenangan. Kita akan merasa jauh lebih sejuk, bahkan jauh lebih nikmat untuk kita beribadah. Baru saya ingat satu hal, sedekah. Kalau bisa, sedekah subuh. Pengalaman saya, dari semua pelajaran yang saya pelajari, saya menemukan sedekah semua waktu baik. Jumat, waktu majlis ilmu, habis majlis ilmu, semua sedekah itu baik. Tapi saya menemukan sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah payah dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kota amal dalam rumahmu, atau anda bisa pinjam seperti kota amal ini Darut Tauhid ya, ini bisa anda pinjam atau minta sama Darut Tauhid. Anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh sebelum beraktivitas isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun. Orang tua sudah meninggal, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Apa saja, mau hafal Al-Quran, tapi kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Jangan sedekahnya koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan doanya, sampai malaikat tulis doanya, kelamaan. Banyak sekali doa. Satu kali doa, satu kali hajat, satu kali sedekah. Sesuaikan. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menolong kita, tapi kita malu. Masa kita sedekah begitu saja, tapi kita minta panjang lebar. Ya, tolong disesuaikan. Tapi rutin, wallahi dahsyat. Antum insyaAllah akan merasakan sedekah subuh, subhanallah. Setiap jamaah yang saya sampaikan, termasuk ada keluarga yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan, saya memberikan amalan ini. Suami istri masing-masing mengamalkan. Isi sedekahnya, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini karunialah kepada kami keturunan. 17 tahun mereka tidak punya keturunan. Alhamdulillah 6 bulan kemudian saya dapat berita gembira dari mereka, kabar baik, alhamdulillah istrinya positif hamil. Sedekah subuh luar biasa dahsyatnya. Sedikit tapi rutin. Sampai insyaAllah kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan ini membawa berkah bagi kami. Jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu. Jadikan segala perjuangan kami, sedekah kami, infak kami, amalan salih kami menjadi pahala besar di sisi-Mu ya Allah. Menjadikan membawa syafaat bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ampuni dosa kami, ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Jadikan kami semua penghafal Al-Quran,
berakhlak akhlakul Quran, menjadi ahlul Quran, pencinta Al-Quran, dan di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.